Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips ataupun tutorial bagaimana cara mengatasi Sony Xperia T2 Ultra, baik yang satu SIM ataupun yang dual SIM. Itu SIM cardnya tidak terbaca seperti itu. Jadi kalau misalnya dua SIM, kalau satu tidak terbaca masih ada satu lagi. Tapi kalau dia cuman single SIM, itu yang agak repot. Jadi kalau misalnya satu rusak, jadi harus kita ganti. Tapi kalau misalnya dual SIM, SIM satunya rusak, pakai SIM 2 seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau permasalahan untuk yang single SIM, itu yang harus kita lakukan penggantian. Bagaimana cara menggantinya? Cukup mudah sekali. Kita harus ganti seperempatnya seperti itu. Ini yang dual SIM yang kita tutorialkan, ini sebagai tutorial saja seperti itu. Ini setelah kita bongkar, ini ada baut-bautnya, kita lepas bautnya, nah, ini hati-hati untuk melepas bautnya, harus terlepas semua. Ini sudah lepas seperti ini. Kemudian di sini kita ada langsung bisa melihat di sini ada SIM-nya seperti itu. Ini yang dual SIM. Ini sama, kalau misalnya alatnya seperti ini kita bisa beli di online. Ini kalau yang dual SIM, ini fleksibel Sony Xperia T2 Ultra fleksibel konektor, ini di Shopee belinya. Ini harganya sekitar 40.000 sebelum ongkos kirim, jadi belum ongkos kirim seperti itu. Di alatnya ini sama, ini yang dual SIM. Jadi kalau misalnya satu SIM atau single bisa beli yang satu SIM seperti itu. Harganya hampir sama. Jadi tergantung dengan Sony Xperia kita. Itu ada fleksibel, jadi tidak perlu solder ataupun blower. Jadi kita yang orang awam saja bisa, atau kita yakin dan membongkarnya sesuai dengan prosedurnya. Jadi dalam artian kita harus hati-hati untuk membongkar karena dia ada banyak fleksibel. Ini LCD, ini ada penghubung ke bagian bawah, ini adalah antena, ini kamera depan, ini ada untuk layar sentuh, ini untuk handset seperti itu. Nah, untuk fleksibelnya, untuk SIM card ini nempelnya ini untuk fleksibelnya sini ada fleksibelnya. Jadi pertama kita lepas dulu baterai, kemudian untuk penghubung ke bagian bawah kita lepas. Gunakan kuku saja, jangan menggunakan logam. Bisa gunakan dari plastik saja, bisa. Misalnya ada untuk kita potong bekas ember, bisa kita congkel seperti pemetik gitar seperti itu. Nah, ini untuk layar sentuh kita lepas saja. Nah, di bawah layar sentuh ada fleksibel kamera depan belakang 13 MP seperti itu. Ini kamera depan kita lepas juga, tidak masalah, nanti kita pasang. Kalau setelah pembongkaran tidak berfungsi kameranya, bisa kita bongkar lagi, pasang kembali seperti itu. Ini sudah kita lepas. Nah, di sini ada fleksibel untuk SIM cardnya. Nah, ini kita lepas. Nah, ini fleksibel untuk handsetnya kita lepas juga supaya tidak mengganggu. Ini kita congkel keluar saja untuk handset, supaya tidak mengganggu sewaktu pembongkaran dan pemasangan. Ini sudah lepas semua, jadi bisa kita angkat untuk PCB-nya. Nah, tidak PCB kita lepas, bisa kita hanya melepas ininya saja, fleksibelnya ini saja kita bisa lepas. Kita congkel saja seperti itu. Bisa kita panaskan menggunakan hair dryer karena di bawahnya ada lem. Kalau misalnya masih original itu cukup kuat sekali, ada lem. Jadi kita panaskan hair dryer, setelah panas sedikit bisa kita congkel saja menggunakan ini di bagian dasarnya. Bisa juga kalau misalnya ini tidak berfungsi untuk masuk mundurnya, bisa kita ganti juga. Ini bermasalah juga, harus kita ganti seperti itu. Bisa juga kalau misalnya kondisi darurat, bisa kita akali, kita ganti untuk konektornya ini menggunakan yang seperti untuk handphone bangkai yang SIM cardnya double seperti ini. Kita ambil seperti ini misalnya. Ini kalau misalnya mau ganti yang besar seperti ini yang kecil kita bisa ganti. Ini kayak yang agak kurang begitu bagus, kita bisa ganti yang double yang kecil. Nah, ini seperti ini yang kecil kayaknya ini bisa kita ganti, tapi kita harus ukur untuk jalurnya. Tapi kalau misalnya mau enak, kita ganti saja satu set seperti ini. Jadi tinggal lepas saja. Ini ada lem di bagian birunya, ini kita lepas seperti itu saja. Nah, ini kita lepas sama seperti ini. Nah, ini posisinya adalah seperti ini.
seperti ini posisinya, posisi pemasangannya. Ini ada fleksibelnya, ini fleksibel atasnya, ini fleksibelnya, ini untuk keluar masuknya SIM, keluar masuk SIM, dari sini keluar masuk SIM. Ini ada ini plastik ini kita lepas, kita lepas baru kita tempelnya. Di sinilah kalau misalnya masih original, kita harus panaskan sedikit supaya bisa melepas lem yang bagian bawah. Kalau sudah pernah ganti mungkin mudah untuk melepasnya, tapi kalau masih original itu agak susah sekali. Jadi kita harus merusak bekas SIM card yang lama ini, kita congkel saja. Jadi di bagian bawahnya ada LCD seperti itu. Mungkin ini saja tutorial ataupun gambaran. Kalau mau mengganti sendiri bisa kita beli alatnya seperti ini, ataupun kalau misalnya tidak bisa, kita beli alat, kita pasang di tempat servis handphone seperti itu. Karena barangnya kita sudah beli, biasanya kita tinggal nego saja dengan tukang servisnya saja seperti itu. Nah, untuk kerusakannya inilah, kalau misalnya tidak bisa masuk SIM card, tidak terbaca, bisa kuningannya ini rusak seperti itu, bisa kita ganti. Nah, ini fleksibel Sony Xperia T2 untuk fleksibel konektor SIM card single ataupun dual, jadi hampir sama, untuk harga hampir sama sesuai dengan handphone teman-teman seperti itu. Setelah selesai kita bisa pasang. Nah, ini baterai kita harus lepas karena ini takutnya kalau misalnya ada arus takutnya konslet, jadi kita lepas dulu untuk baterainya seperti itu. Nah, untuk melepasnya ini masih baru, jadi sebagai gambaran tutorial saja, jadi tidak kita bongkar. Jadi kalau misalnya sudah terbukti rusak ataupun gompel, bisa kita copot saja karena ini masih bagus, jadi takutnya merusak. Nah, ini untuk melepasnya kita congkel, panasi terlebih dahulu, kita congkel. Kalau misalnya sudah ada alatnya, sudah positif ini rusak, tidak apa-apa, kita congkel rusak saja seperti itu. Cara pasangnya begitu saja, tinggal tempel saja. Mudah-mudahan ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Nah, ini sudah masuk azan, saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.